Semua orang itu mengatakan Panji Gumilang ini harus dihukum. Oh, kenapa harus dihukum? Begitu pertanyaan saya. Karena mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah perkataan manusia. Memangnya kalau perkataan manusia kenapa? Memangnya kau pernah dengar Tuhan berbicara atau Elohim berbicara? Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zimayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua, di mana ada sekelompok Muslim yang mereka ini memiliki partai, yaitu Partai Umat, dan ini baru juga saya dengar, dan mereka mencoba menargetkan Kamarudin, yang dimana Kamarudin ini dilaporkan karena diduga melakukan tindakan penistaan agama, hanya karena Kamarudin kemarin berkunjung di Ponpes Al Zaitun. Nah teman-teman, dan ada banyak yang membahas tentang ini, termasuk saudara kita Rizan Channel ya. Dan kita akan menonton videonya yang berikut ini. Shalom, saudara pasti masih ingat dengan pengacara yang viral ketika membela kasus Brigadir J ya. Ya, dia adalah Kamarudin Simanjuntak ya. Setelah berhasil membela kasusnya Brigadir J dan mengirim Verdi Sambo mendapatkan vonis seumur hidup, kali ini berita tentang Kamarudin Simanjuntak muncul kembali, hanya saja bedanya bukan sebagai pembela kasus, melainkan menjadi orang yang dilaporkan karena dituduh telah menistakan sebuah agama seperti dalam video berikut ini. Semua orang itu mengatakan Panji Gumilang ini harus dihukum. Oh, kenapa harus dihukum? Begitu pertanyaan saya. Karena mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah perkataan manusia. Memangnya kalau perkataan manusia kenapa? Memangnya kau pernah dengar Tuhan berbicara atau Elohim berbicara? Nah, dia tidak bisa jelaskan. Nah, beredarnya video ini akhirnya pun mendapat banyak reaksi dari masyarakat. Terlebih lagi secara khusus ya, umat muslim yang tidak menyukai Panji Gumilang yang sedang viral beberapa belakangan ini ya. Dan alhasil, Kamarudin Simanjuntak pun ikut dilaporkan ke hukum atas dasar penistaan agama. Sudah terima Polda, ya, sudah terima Polda, sahabat-sahabat semua, berkenaan dengan ya, statement Kamarudin Simanjuntak SH. Ya, kita melaporkan yang bersangkutan ya, telah melakukan, patut diduga melakukan tindakan penistaan penodaan agama Islam. Ya, kemarin kita menonton ya, melihat di YouTube ya, statement beliau yang saya bacakan tepatnya. Nah, semua orang itu mengatakan Panji Gumilang itu harus dihukum. Oh, kenapa harus dihukum? Begitu pertanyaan saya. Karena mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah perkataan manusia. Memangnya kalau perkataan manusia kenapa? Nah, ini dia intinya. Memangnya kau pernah dengar Tuhan berbicara atau Elohim berbicara? Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati rekan-rekan semua. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini laporan kita pada Polda ya, dengan laporan nomor 89/7/2003, alhamdulillah sudah diterima Polda ya, sudah diterima Polda sahabat semua, berkenaan dengan ya, statement Kamarudin Simanjuntak SH. Kita melaporkan yang bersangkutan ya, telah melakukan, patut diduga melakukan tindakan penistaan penodaan agama Islam. Oke, jadi Kamarudin sudah sah dilaporkan ke Polda Sumatera Utara ya, atas dasar penistaan agama. Dan pelapornya ternyata adalah Ketua DPP Partai Umat Kota Medan. Banyak netizen yang menganggap bahwa pelaporan Kamarudin Simanjuntak ini terkesan mengada-ngada dan mencari muka. Apalagi Partai Umat sendiri pernah menyatakan secara terang-terangan bahwa mereka adalah partai dengan politik identitas. Partai Umat secara khusus akan melawan dengan cara yang beradab dan elegan terhadap narasi latah yang kosong dan menyesatkan, yaitu politik identitas. Kita akan secara lantang mengatakan, ya kami Partai Umat, ya kami adalah politik identitas.
Partai apa ini? 15 tahun di Medan baru dengar aku. Cari namanya itu bang, bawa-bawa Kamarudin. Aku kelahiran 82 baru dengar partai itu. Waduh, ternyata banyak yang belum mengenal Partai Umat ini ya. Bahkan ada yang bilang nih, hanya cari nama ini bawa-bawa Kamarudin ya. Jadi supaya Partai Umat namanya makin dikenal. Karena selama ini banyak yang nggak kenal ternyata dari komentar-komentar netizen ini. Dan sepertinya strategi mereka berhasil ya. Akhirnya ketika mereka melaporkan Kamarudin Simanjuntak, otomatis masuk berita, diperbincangkan, dan terbukti sekarang. Akhirnya orang mulai mengenal Partai Umat. Ya mungkin ini bagian strategi daripada mencari nama politik ya. Jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan bagaimana mereka berusaha untuk menjadikan Kamarudin Simanjuntak ini sebagai target untuk dilaporkan kepada pihak berwajib karena diduga melakukan tindak penistaan agama. Nah teman-teman, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Kamarudin ketika dia berkunjung di Al Zaitun, dia hanya memberikan satu pertanyaan. Dan itu pertanyaan yang perlu dijawab, bukan pernyataan. Kecuali kalau pernyataan barulah itu diduga sebagai penistaan. Bahkan Kamarudin Simanjuntak dalam videonya dia menyebut Elohim. Tentu saja yang Elohim itu adalah Allahnya Israel, bukan Allahnya mereka. Jadi tidak ada yang namanya unsur penistaan agama di sana sebenarnya. Nah, seperti yang disampaikan oleh saudara kita Rizan's Channel, bahwa memang partai ini lagi mencari orang ya untuk bisa dikenal partai mereka ini, mencari bagaimana supaya naik elektabilitas mereka, supaya banyak pengikut mereka dan juga dikenal mereka di negeri ini, di mana mereka punya strategis, punya cara untuk bisa memperkenalkan partai mereka, untuk mencari muka, yaitu untuk melaporkan Kamarudin Simanjuntak. Karena Kamarudin Simanjuntak ini cukup viral di negeri kita. Usai dia membela keluarga Brigadir J ya di kasus penembakan hari itu, yaitu Ferdi Sambo menembak Joshua. Jadi teman-teman, sebenarnya ada kepentingan di balik laporan mereka ini, ada kepentingan kelompok atau kepentingan partai. Nah, jadi kita lihat mereka ini sudah mengakui sendiri ya bahwa mereka ini memang politik identitas. Jadi sudah tahu kita tujuan mereka apa. Jadi seharusnya itu pihak berwajib seharusnya tidak perlu menanggapi laporan-laporan yang seperti ini karena mereka punya maksud, punya tujuan, karena ada sesuatu di balik laporan mereka, ada tujuan maksud mereka. Jadi ya saran saya sih tidak perlu ditanggapin karena memang sama sekali Kamarudin Simanjuntak ini tidak mengeluarkan kata-kata yang menodai agama manapun, tidak. Dia tidak mengeluarkan perkataan yang ada unsur penistaan agama. Jadi apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang sehingga Kamarudin Simanjuntak memberikan pertanyaan bukan pernyataan. Bahkan Kamarudin Simanjuntak ini dia menyebut nama Elohim. Siapa orang yang tahu, siapa orang yang pernah mendengarkan Allah Elohim itu berkata-kata atau berfirman. Dan itu perlu dijawab, bukan malah dituduh sebagai penistaan agama. Dan itu sebenarnya kelompok ini memanfaatkan peristiwa atau apa yang terjadi di Ponpes Al Zaitun. Karena begitu banyak pihak yang membela Syekh Panji Gumilang ini ya. Dan mereka berkunjung di Al Zaitun untuk menyelidiki apa sebenarnya yang dikerjakan oleh Syekh Panji Gumilang di Ponpes Al Zaitun itu. Dan ketika mereka berkunjung di sana ada banyak hal yang itu membuat kita terinspirasi cara kerja mereka, baik itu di bidang pertanian, pengelolaan kayu, pembuatan kapal, dan juga air mineral di sana, dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang dilakukan oleh Syekh Panji Gumilang ini untuk meningkatkan ekonomi, khususnya Ponpes Al Zaitun di Indramayu ya, supaya orang-orang di sana jangan pengangguran, mereka bisa masuk ke sana, mereka juga menempuh pendidikan di sana dengan baik. Nah, jadi hanya saja karena ada perbedaan pendapat, pandangan yang dilaksanakan oleh Syekh Panji Gumilang ini, khususnya mengajarkan salam Yahudi, menyanyikan salam Yahudi, sehingga umat yang lain itu ya tidak terima dan mereka menganggap Panji Gumilang ini ya menyimpang dari akidah yang sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya
ini hanya karena ada kepentingan seperti yang kita lihat tadi. Jadi mereka memanfaatkan ini supaya partai mereka dikenal. Jadi sekali lagi teman-teman, bahwa kita sudah tahu partai mereka ini hanya mengambil kesempatan dalam kesempitan aja supaya partai mereka dikenal. Mungkin dalam hati mereka ya direspon atau tidak direspon oleh pihak berwajib, ya yang penting viral dulu partai kita, dikenal dulu partai kita ini. Dan bagaimanapun ceritanya, Kamarudin Simanjuntak ini tidak melakukan penistaan agama, ini menurut saya. Jadi teman-teman sekalian, inilah yang kita lihat di negeri kita ini, sudah dekat yang namanya suasana politik 2024 sudah dekat, dan ada banyak hal nanti yang terjadi yang menghebohkan, yang menggegerkan, yang menggemparkan tanah air kita ini. Ada aja kelompok yang mengambil kepentingan dari semua apa yang terjadi di negeri kita. Sedikit-sedikit dituduh penistaan agama, selalu dibawa-bawa yang namanya agama, karena itu lancar di negeri kita ya. Jadi mari kita yang cerdas, yang waras, mari kita hati-hati. Jangan sampai kita ini diadu domba oleh kelompok-kelompok tertentu sehingga kita terpecah belah. Kalau main politik ya politik dengan murni, dengan tulus, dengan jujur. Ya yang jelas mainnya itu sesuai dengan aturan aja. Jadi jangan mengambil kesempatan menuduh, memfitnah dan lain sebagainya. Sehingga itu justru membuat suasana itu tidak bagus atau tidak baik. Justru tidak ada kedamaian nanti di negeri kita itu sendiri. Jadi demikian yang saya sampaikan teman-teman ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.